Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak? Gimana sih caranya sebuah ide yang ada di kepala kita itu bisa berubah jadi video yang keren banget di layar? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas perjalanannya, langkah demi langkah. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, penting banget buat kita paham perbedaan mendasar antara dua istilah ini. Sering ketuker loh. Gampangnya gini, videografi itu kayak mendokumentasikan sebuah acara, misalnya pernikahan. Tugasnya merekam momen apa adanya. Sementara sinematografi itu lebih kayak seni bercerita. Dia bukan cuma merekam, tapi menciptakan mood, emosi, dan narasi lewat gambar bergerak. Persis seperti yang kita lihat di film. Beda kan rasanya? Setiap video yang hebat itu, percayalah, semuanya dimulai jauh sebelum tombol rekam ditekan. Inilah yang kita sebut fase praproduksi. Anggap saja ini seperti membuat cetak biru atau blueprint sebelum membangun rumah. Fondasi dari segalanya. Seperti yang sering dikatakan oleh para kreator, naskah dan storyboard itu adalah fondasi kalian. Tanpa keduanya, ya sama saja kayak mencoba membangun rumah tapi nggak punya denah. Risikonya bisa berantakan di tengah jalan. Jadi, apa aja sih isi dari cetak biru ini? Nah, ada 5 pilar utama, mulai dari mengembangkan ide, menulis naskah dan bikin storyboard, membuat jadwal atau timeline, mengatur anggaran, dan yang terakhir tentu saja mencari lokasi yang pas. Kelima hal inilah yang mengubah ide abstrak jadi rencana konkret yang siap dieksekusi. Nah, ini dia contoh nyata betapa pentingnya sebuah timeline. Coba lihat, ini dari produksi film pendek beneran loh. Kelihatan kan betapa detailnya? Dari kapan draft naskah harus jadi, kapan syuting, sampai kapan pengecekan terakhir, semuanya terjadwal. Perencanaan kayak gini itu penyelamat banget, biar proyek kita nggak molor dan tetap sesuai rencana. Oke, cetak biru sudah di tangan. Sekarang waktunya membangun. Inilah fase produksi. Momen di mana semua rencana di atas kertas tadi kita wujudkan jadi gambar bergerak, adegan demi adegan. Supaya cerita kita kena ke penonton, kita harus bisa berbicara pakai bahasa kamera. Kuncinya, jenis pengambilan gambar atau shot. Setiap shot itu punya rasa yang berbeda. Misalnya, mau menunjukkan emosi karakter yang lagi sedih, pakai close up biar ekspresinya terlihat jelas. Tapi kalau mau kasih lihat di mana ceritanya terjadi, biar penonton dapat konteks, ya pakai full shot. Semuanya punya tujuan. Gambar yang diam atau statis itu bagus, tapi kalau mau bikin penonton benar-benar merasa masuk ke dalam cerita, kameranya harus bergerak. Tentu pergerakan yang disengaja ya, bukan yang goyang-goyang gak jelas. Gerakan seperti pan, tilt, atau dolly itu bisa mengubah penonton dari yang tadinya cuma pengamat, jadi seolah-olah ikut ada di dalam adegan itu. Oke, proses rekam gambar sudah beres semua. Tapi belum selesai. Justru disinilah keajaiban sesungguhnya dimulai pasca produksi. Kalau tadi kita membangun rumah, sekarang saatnya desain interior. Di fase inilah kita sulap semua rekaman mentah menjadi sebuah cerita yang utuh dan pastinya menarik. Ngomong-ngomong soal editing, teknologinya sudah berevolusi banget loh. Dulu ngedit itu linear, pakai kaset. Salah potong sedikit, wah bisa-bisa harus ngulang dari awal, ribet banget. Nah, sekarang kita pakai non-linear editing. Artinya, kita bisa potong, pindahin, dan susun ulang klip sesuka hati di komputer. Sudah kayak main di taman bermain digital, kita bebas berkreasi tanpa batas. Pasca produksi itu bukan cuma soal potong sambung klip ya. Ada satu elemen super kuat yang sering dilupakan, warna. Ada 2 tahap penting di sini. Pertama, color correction. Ini proses teknis. Tujuannya biar warna di video kita kelihatan natural. Nah, setelah itu baru masuk ke color grading. Kalau yang ini lebih ke seni. Tujuannya untuk membangun mood atau suasana tertentu dalam cerita kita. Jadi, coba deh pikirkan. Perasaan apa sih yang mau kita sampaikan ke penonton? Mau bikin mereka merasa bahagia, tegang, atau mungkin nostalgia? Nah, lewat pewarnaan atau color grading inilah kita bisa mengarahkan emosi mereka. Warna hangat seperti kuning bisa bikin suasana romantis, sementara warna dingin seperti biru bisa menciptakan kesan misterius. Keren kan? Video sudah jadi, sudah dipoles, dan siap untuk dinikmati dunia. Tapi, tunggu dulu. Ada satu langkah terakhir yang sering banget disepelekan, padahal krusial banget, yaitu melindungi karya kita. Di zaman serba digital ini, konten itu gampang banget diambil orang kan? Makanya, melindungi karya kita itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan. Mulai dari mendaftarkan hak cipta, menambahkan watermark, menyimpan baik-baik file aslinya, atau kalau perlu, konsultasi dengan ahli hukum. Jangan sampai kerja keras kita sia-sia. Dari cetak biru di praproduksi,
eksekusi saat produksi, hingga sentuhan ajaib di pasca produksi, sekarang Anda sudah punya peta jalannya. Sudah kebayangkan seluruh perjalanannya? Jadi pertanyaannya tinggal satu, cerita apa yang akan Anda wujudkan?